Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Kali ini saya membongkar lagi kebohongan seorang mualaf yang mengaku mantan pendeta. Tapi sayangnya pengakuan ini tidak didasari dengan bukti-bukti yang kuat. Karena dia mengatakan bahwa dia pernah drop out 2 kali. Jadi orang yang drop out 2 kali dari sekolah teologi ya tidak mungkin dia menjadi seorang pendeta. Jadi gini ya, kenapa orang yang mualaf harus mengaku mantan pendeta, mantan pastor, mantan misionaris, mantan aktivis gereja? Karena supaya terlihat spektakuler. Kalau ngakunya ya mantan orang biasa saja, ya pasti nanti diterimanya biasa-biasa saja. Tapi kalau ngakunya mantan pendeta, itu penerimaan di pasar itu sangat bagus sekali. Yang penting bisa menghina kekristenan, bisa mengatakan Yesus bukan Tuhan, Kristen ciptaan Paulus, dan lain sebagainya. Pasti sudah digelari dengan sebutan Ustadz. Jadi siapa dia? Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Saya sebelum masuk Islam itu saya masuk sekolah tinggi teologi di Jogja. Itu saya belajar tentang namanya Islam psikologi. Sekalipun pada saat itu saya belum mengambil keputusan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk Islam, itu saya sudah belajar tentang kebenaran Islam. Karena jujur, saya waktu mengambil jurusan kepemimpinan gereja itu tidak gampang. Saya belajar tentang Al-Quran, saya belajar tentang Injil, di mana ada kebenaran yang pasti. Sampai pada akhirnya singkat cerita saya waktu melanjutkan sekolah tinggi teologi di Jogja, saya keluar dari sana karena diusir sama rektor karena apa? Saya bertentangan dengan namanya Yesus itu sebagai Tuhan. Malam-malam jam 12 bayangkan diusir dari asrama. Sepersen pun saya tidak punya uang untuk diusir dari asrama. Sedih apa bahagia itu? Sedih. Akhirnya saya balik ke Jakarta. Saya dijemput oleh salah seorang pendeta yang pada saat itu hampir jadi istri saya, tapi tidak diizinkan sama Allah. Karena saya tahu, saya menyadari perjalanan hidup saya ini akan dibawa kemana. Saya melanjutkan sekolah tinggi teologi di Pampang, Jakarta Selatan. Dan Masya Allah, setelah saya tahu ternyata di mana-mana setiap rektor yang punya sekolah tinggi teologi itu kebanyakan dari mantan kia. Akhirnya saya keluar juga dari sana. Saya merangkak ke Papua 2 tahun melakukan pelayanan sebagai pendeta. Makanya saya menjadi itu. Dari Papua itu bukan di kotanya, di Papua itu bukan di kotanya tapi di hutan. Dekat perbatasan dengan kita katakan provinsi Wamena, kalau tidak salah. Itu dari kota itu menempuh perjalanan sekitar 12 jam. Akhirnya saya di sana dipercayakan sebagai, sebelum saya jadi pendeta, sebagai pelayan domba-domba. Tahu kan domba-domba yang sembelih dimakan itu? Padahal kalau saya berpikir ya Allah kita ini manusia ciptaan paling termulia dari segala ciptaannya, kok kita dibilang domba? Gimana saya kurang ajar itu? Termasuk dulu saya itu termasuk manusia kurang ajar. Tapi saya punya alasan. Maka kenapa? Karena ketidaktahuan saya tentang kebenaran tersebut. Akhirnya saya pulang dari Manado, dari Irian saya berangkat ke Manado. Saya mengikuti ujian pejabat seluruh pendeta setimur di Manado. Ada 1.000 waktu itu yang hadir, saya termasuk salah satu terpilih diangkat menjadi pendeta muda. Akhirnya saya sampai menjadi pemimpin atau gembala sidang, pemimpin gereja, kenal dulu. Jadi seorang pemimpin atau gembala sidang gereja. Selama saya melakukan pelayanan tersebut, saya selalu bertanya, siapa sebenarnya Yesus itu? Apakah dia Tuhan? Padahal ayat demi ayat saya temukan di dalam dia tidak pernah mengaku satu ayat pun itu sebagai Tuhan. Jadi setelah saya cermati pernyataan mualaf ini, ternyata ada beberapa yang ganjil. Tadi dia bilang bahwa dia pernah sekolah di STT, di salah satu STT di Jogja.
Dan dia dikeluarkan karena dia mempertanyakan tentang ketuhanan Yesus. Dan yang mengeluarkan itu rektornya langsung. Jadi ini si rektor ini kurang kerjaan ya. Kenapa dia harus mengurusi sampai ke mahasiswanya begitu? Padahal ada bidang yang mengurusi mahasiswa, yaitu bidang kemahasiswaan. Biasanya kalau ada mahasiswa bermasalah, atau kalau hanya sekedar bermasalah tentang ketuhanan Yesus, dia tidak akan dikeluarkan. Karena saya pernah punya seorang teman yang ateis di dalam sekolah Alkitab, dan pada akhirnya dia juga tidak dikeluarkan, tapi digembalakan dengan benar, dan akhirnya dia kembali mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitab adalah firman Allah. Nah, lanjut, setelah itu dia akhirnya setelah dikeluarkan, dia pergi ke Jakarta dan dia masuk lagi sekolah teologi di Jakarta. Dan dia dikeluarkan lagi untuk kedua kalinya. Nah, mari kita cermati baik-baik. Setelah dikeluarkan kedua kalinya, dia kemudian berangkat ke Papua dan menjadi pendeta di sana. Nah, kesalahannya di sini ya. Orang yang sudah drop out 2 kali itu tidak mungkin bisa menjadi pendeta. Karena kenapa? Salah satu syarat seorang pendeta atau gembala jemaat adalah lulus dari sekolah teologi. Entah itu denominasi gereja apapun, ya. Jadi setelah lulus dari sekolah teologi sebelum dia diwisuda biasanya ada masa praktek 1 tahun, dan ini harus dilalui dengan baik dan dia harus lulus. Kalau enggak, dia bisa diperpanjang kelulusannya. Nah, setelah lulus dan diwisuda, dia tidak juga langsung menjadi pendeta, tetapi dia harus mencari atau melamar dulu ke denominasi mana dia akan melayani. Setelah di sana, dia tidak langsung diterima jadi pendeta. Melainkan kalau di beberapa gereja itu harus menjadi vikaris dalam jangka waktu beberapa tahun dan praktek di beberapa gereja. Tapi kalau di gereja saya, untuk menjadi seorang pendeta muda itu harus mengabdi paling tidak 3 tahun. Nah, jadi saudara-saudara semua sudah tahu ya bagaimana proses seorang hamba Tuhan ditahbiskan menjadi pendeta. Jadi tidak hanya dia melayani, itu kemudian disebut pendeta. Nah, kejanggalan yang kedua, setelah dia jadi pendeta di Papua, dia kembali ke Manado katanya. Di sana dia ditahbiskan menjadi gembala sidang. Bagaimana ini ya, sudah jadi pendeta? Kan pendeta ini juga gembala sidang kan? Kenapa dia harus ditahbiskan lagi menjadi pendeta dan gembala sidang lagi untuk kedua kalinya? Jadi ini tidak masuk akal. Dan ini jelas-jelas adalah sebuah kebohongan yang direncanakan, tapi tidak pintar. Karena akhirnya terbongkar juga semua kebohongan-kebohongannya. Dan untuk statementnya yang tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, saya sudah pernah membahas di beberapa video saya. Nanti saya akan cantumkan di deskripsi. Saya tidak akan membahasnya di sini karena nanti akan terlalu panjang dan saya akan mengulangi pembahasan saya sebelumnya. Sampai di sini, dan saya harap saudara-saudara saya yang dari Muslim cerdas bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah. Jangan mau dibohongi oleh orang-orang macam seperti ini. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.